Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentu baik saja kan? Alhamdulillah. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, siapa yang belum subscribe, segera subscribe. Yang sudah, terima kasih, Anda luar biasa. Baiklah, mari tanpa panjang lebar lagi, kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5, tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Kita sampai pada pembelajaran yang kelima. Perhatikan gambar si Beni ya, itu ya, Beni Edo ya, lupa Edo itu. Nah, setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan. Nah, tekanan darah rendah itu sama Edo ya. Kemudian Edo beristirahat di ruang UKS. Tahukah kamu penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Ada yang tahu? Nah, Edo itu terkena tekanan darah rendah. Mari kita cari tahu apa penyebab tekanan darah rendah. Ayo membaca. Kesehatan begitu penting bagi kehidupan manusia. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Apa sajakah faktor-faktor mempengaruhi kesehatan tubuh manusia? 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Kesehatan adalah anugerah yang paling berharga pada setiap insan manusia. Buat apa banyak harta tapi badan kita sakit? Ada juga yang mengatakan health is not everything, but without health everything is nothing. Artinya apa? Memang kesehatan itu bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Saat sakit kita akan mengalami banyak kerugian. Selain biaya berobat yang mahal, waktu produktif kita juga terbuang percuma. Kita yang banyak per jam misalkan dibayar 100.000 ya, maka dalam satu hari saja sudah kehilangan 2.400.000 karena 100.000 kali 24 jam ya. Uang selama yang seharusnya kita dapatkan akan terbuang percuma. Kalau kita sakit selama 1 bulan, berapa uang yang seharusnya masuk ke tabungan kita? Nah, hilang begitu saja percuma ya. Menurut Heinrich Album, terdapat 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, dan juga faktor keturunan. Dan faktor pelayanan kesehatan, dan dari 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan tersebut, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh cukup besar. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan juga faktor keturunan. Keempat faktor di atas memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi. Jadi 4 faktor tersebut sangat mempengaruhi kesehatan manusia. Faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup. Misalnya kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit antara lain jantung, darah tinggi, stroke, obesitas. Tahu obesitas? Iya, kegemukan. Ada diabetes atau dengan diabetes ya, dan lain sebagainya. Kebiasaan atau perilaku mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan yang berupa diare ya, dan sebagainya. Perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut. Dan masih banyak lagi perilaku atau kebiasaan yang memengaruhi terhadap kesehatan. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan. Nah, perbandingan angka orang yang sakit yang signifikan terjadi antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan kumuh atau kotor. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain ada demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan juga ada infeksi saluran pencernaan. Nah,
Kadang diare pun juga terjadi di lingkungan yang kotor. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya kualitas yang mudah dijangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Dan ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi dan mempunyai kompetensi di bidangnya. Nah, dalam pelayanan hingga tingkat pelosok-pelosok desa. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun, sebagian penyakit tidak dapat kita hindari, seperti penyakit keturunan. Semakin besar risiko penyakit, risiko penyakit keturunan, maka semakin sulit untuk meningkatkan derajat kesehatan. Untuk mencegah penyakit keturunan perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Keempat faktor di atas saling berpengaruh dan tidak ada berdiri sendiri. Oleh karena itu, upaya pembangunan sarana kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan, itu berkelanjutan ya, dan secara simultan. Upaya dilaksanakan harus berkomprehensif, mencakup upaya preventif dan promotif. Preventif pencegahan ya, promotif itu penanggulangan, kuratif dan rehabilitatif. Pemerintah sebagai pembuat regulasi itu harus berperan aktif dalam pembangunan sarana kesehatan serta pelaksanaan kesehatan yang secara menyeluruh dan menjangkau semua aspek, baik itu dari kalangan bawah sampai kalangan yang atas. Properti tari apa aja? Siti dan teman-temannya menari. Mereka melakukan gerak tari dengan alat. Nah, coba kalian perhatikan gambar mereka yang sedang berlatih menari ya. Pada gambar tersebut ada dua gerakan ya, gerakan satu dan gerakan dua. Coba kalian perhatikan, ada yang bisa menjelaskan gerakan perbedaannya apa antara gerak satu dengan gerakan yang kedua ya. Mari kita jawab soalnya. Apa yang digunakan Siti dan teman-temannya untuk melakukan gerak tari? Apa itu alatnya? Ada yang tahu? Yang dipegang Siti dan teman-temannya apa itu? Iya, busur atau panah. Itu. Yang kedua, bagaimana Siti dan teman-teman menggerakkan propertinya? Uraikan gerakan Siti dan teman-teman sesuai pengamatanmu terhadap gambar. Nah, pada gerak satu ya, pada gerak satu itu ada gerakan apa? Ya, pada gerak satu, Siti dan teman-temannya itu melakukan gerakan memasang anak panah pada busur. Jadi harus pasang ya, memasang anak panah. Jadi nanti itu akan digerakkan lagi. Pada gerakan yang kedua itu gambarnya Siti dan teman-temannya itu melakukan gerakan seolah-olah sedang membidik sasaran dan melepaskan anak panah. Nah, itu adalah gerakan pada properti tersebut. Berbalas pantun. Tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Nah, jarang berolahraga membuat peredaran darah di seluruh tubuh terganggu. Dampaknya, akibatnya ya, peredaran darah terganggu dan akan timbul banyak penyakit. Edo tidak mau kesakitan. Oleh karena itu, Edo banyak melakukan gerak. Seperti sore itu, Edo mengajak Udin bersepatu roda. Mereka beradu cepat. Jarak garis start dibuat di depan rumah Udin, sementara garis finish ada di depan toko Jaya. Coba kalian perhatikan, itu ada si Edo dan Udin sedang bermain sepatu roda atau rollerblade ya. Kemudian mereka berpantun, jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakkan badan supaya kita tidak pernah sakit. Kemudian dibalas oleh si Edo, hitam legam burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Okelah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Ref
refleksi apa yang sudah aku pahami. Perlu kalian ingat lagi, kita sudah belajar tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan. Tadi sebutkan ada 4 faktor. Dan yang kedua adalah properti tari. Tadi contohkan propertinya berupa busur atau panan. Dan yang terakhir tadi kita belajar tentang berbalas pantun. Baiklah, silakan mengerjakan latihan RKS-nya ya pada pembelajaran 5 pembelajaran 5 pada halaman 56 sampai 57. Tidak usah dikumpulkan. Jangan lupa kritik, saran dan masukannya agar bisa lebih baik lagi untuk pembelajaran kedepannya. Sekian dulu pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat belajar, setiap hari berolahraga, senantiasa berdoa, dan selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Demikian materi yang sudah saya sampaikan, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.